Ya, setelah kita kasih pengarahan dari pajak, perpajakan, dan dari DPPTSP masalah pengurusan usaha itu, baru mereka terang benderang ada insentif, ada kemudahan ternyata. Nah, jadi ketakutan itu mulai sirna, ya kan? Ya, jadi kalau ibu mau usaha, baru dibayar pajak, ya kan? Nggak mungkin nggak bayar, ya kan? Bu Agnes buka butiknya bayar pajak ya. Nah, jadi itu sudah kewajiban kita kayak apa? Ada NPWP, NPWP itu kan perorangan. Setiap kita ada NPWP-nya, tidak bisa kita hindar kalau masuk lubang sebutkan, tetap ada pajaknya. Ya, cuma kan ada kemudahan, ada insentif yang diberikan oleh teman-teman perpajakan. Ya kan? Baik, lanjut. Nah, nanti pastinya sebelum nanti kita sahkan, roadmap itu apa namanya? Ya, mau meliput acara di situ. Alhamdulillah setelah tayang di TV itu banyak korban juga datang ke restoran saya. Saya kewalahan malah. Tapi berjalan waktu, alhamdulillah sudah mencapai 25 tahun ini. Kalau dihitung dari pajak, dan itu masih tertinggi di Balikpapan ini. Terima kasih atas dukungannya. Kepiting menjadi kerang-kerang di lubang batu. Pasang kuping yang terang, kepiting dan itu nomor 1. Sehingga sekarang banyak orang pergi ke Balikpapan itu katanya kalau ke Balikpapan dan ke Dandido itu sama dengan ke Paris tapi nggak lihat Menara Eiffel. Dalam perjalanannya saya harus mengembangkan usaha baru, yaitu ada orang punya hutang sih waktu itu. Bayarnya pakai tangan. Akhirnya tangan itu saya garap di Kilo 23 dan sekarang sudah mau menjadi tempat wisata baru namanya Gita Garden, di mana situ nanti ada restoran, petik sayur dan buah, ada villa, pemancingan dan juga sekolah berkuda. Kebetulan saya hobinya juga berkuda sekarang. Mungkin kalau ada peserta yang mau belajar berkuda, welcome anytime lah, boleh saya ajar nanti. Selain itu juga saya punya komunitas yaitu aerosport terbang, dan kita sudah coba terbang di Grogol kemarin di Gunung Embun, dan di sana nanti akan ada tempat rekreasi para layang. Mudah-mudahan itu bisa terbang, cuman akses jalan menuju ke Gunung Embun itu masih kurang bagus. Nah, di perjalanan restoran dan itu sendiri kadang kesulitan itu kita mengelola sampah yang begitu bau sekali dari limbahnya kepiting itu. Akhirnya saya bawa ke kebun juga. Di kebun saya coba fermentasi, akhirnya semua limbah yang ada di dandi itu jadi pupuk bernilai seperti ekonominya tinggi, mulai dari air beras, kelapa itu mulai airnya sampai sabutnya semua jadi media tanam yang luar biasa. Mungkin dari hadirin yang mau belajar membuat pupuk bisa melihat di sana dan bisa belajar bersama-sama. Sementara ini pupuk sudah saya buat dan tidak saya jual, saya kasih gratis yang dipakai dari Angkatan Udara, yaitu di Lanut Balikpapan, dari Kodim juga, dan terakhir kemarin dari Angkatan Laut untuk mengambil pupuk gratis yang saya diimplementasikan untuk tanaman horti terutama. Apalagi begini tadi. Maaf saya nggak begitu. Oh, yang di Bali sudah tutup waktu COVID, kita tutup dulu. Anak saya itu usaha di Bandung, saya kuliah, dan yang perempuan di Bali. Tapi karena ada COVID, alhamdulillah tutup semua dan pulang ke sini. Karena saya juga lulusnya pakai online aja itu. Sekarang membuka warung juga di sebelah saya, sebelah kanan. Anak saya yang laki itu jualan steak sama kopi, dan yang sebelah kiri restoran saya, anak saya yang perempuan jualan pastry and bakery. Nama grupnya itu Anwar Group namanya. Anak warung maksudnya, karena anak saya buka warung semua. Anwar Group. Mungkin sekian dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa kita saling tanya jawab. Terima kasih atas pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri aplaus kepada Pak Budi. Luar biasa.
biasa Pak ya, jadi dari hal yang kecil menjadi yang sangat besar. Tadi beliau sampaikan karena kalau bangun nggak apa-apa kecil-kecil aja gitu ya. Jadi artinya sebenarnya saya bisa menarik kesimpulan jangan takut dicoba Pak ya, dengan usaha baru, dengan usaha yang dijalani. Dan tentu tadi beliau mungkin tidak menyampaikan istiqomah kalau dalam bahasa muslimnya Pak ya. Jadi harus kuat menghadapi segala cobaan maupun tantangan yang beliau jalani. Baik Bapak Ibu, yang terakhir narasumber dari akademisi, beliau sudah sangat dikenal sebagai pendamping bagi kabupaten kota yang membuat pelajaran untuk ekonomi kreatif, dan mudah-mudahan ada beberapa daerah yang belum ini bisa didampingi Pak ya, bisa didampingi, dan Kaltim nanti semua kabupaten kota memiliki pelajaran untuk ekonomi kreatif. Idealnya seperti itu, harapan kita juga seperti itu Bapak. Untuk itu kepada Pak Erwin kami persilakan. Baik, selamat sore, assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Para senior di depan, saya paling muda di sini meskipun sudah tidak muda. Saya Erwin Rono dari Universitas Pulau Warman, saat ini mewakili Komite Ekonomi Kreatif Kaltim. Ada Mas Budi di sana dan ada beberapa pengurus yang lain. Kami bekerja untuk mendampingi provinsi dan beberapa kabupaten kota untuk menyusun peta jalan. Sebenarnya menyusun peta jalan ini tidak terlalu sulit karena template-nya sebenarnya sudah ada. Tinggal memilih prioritas. Tapi baiklah, karena hari ini harus bekerja, tadi Buddha sudah memberi mandat untuk melihat sebenarnya sejauh apa sih aircraft kita sekarang dan ke depan kita mau kemana. Karena tahun ini adalah tahun dokumen, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dan dokumen dasar harus diselesaikan di tahun ini. Jadi memang ini adalah tahun strategis. Kata orang kalau mau merencanakan sesuatu harus melihat spion yang kemarin sudah benar belum kita jalannya. Terus gimana caranya periode kedua ini kita bisa gaspol gitu dari saya baru hari ini saya dapat pelajaran baru ada salam gaspol. Baik, nanti kita ini kan. Bapak Ibu izin ya, ini anggap saja kuliah pada subuh. Tidak SKS tapi tidak ada ujian, tenang aja. Saya memberi tema kira-kira transformasi pembangunan hijau Kalimantan Timur dari perspektif aircraft itu seperti apa sekarang. Dan kenapa Kalimantan Timur? Saya berulang kali menyampaikan kita harus memikirkan kalau nanti senja tambang itu sudah sampai menjelang maghrib menjelang isya, nanti tengah malam, subuh paling dingin, paling gelap itu jam 2, jam 3. Gelap, dingin, mungkin kita tidak punya apa-apa, yang berkelanjutan, terus kita mau mewariskan apa untuk anak cucu kita di Kaltim. Itu yang harus kita pikirkan bersama. Kira-kira menghadapi masa ini, nanti aircraft atau paragraf itu bisa ngapain? Bisa diharapkan sebagai apa? Jadi izin para senior, ini ada sedikit rapot, tapi rapot kita bersama karena ini pentahelix. Sebagian orang menganggap sebagai hexahelix, tapi saya kemarin diajak tim Samarinda konsul ke kementerian, di undang-undang masih tetap pentahelix, jadi saya pikir masih tetap sama. Lanjut. Nah, ini RPJP kita. Jadi 20 tahun ke depan kita harus mementingkan ini. Kata kuncinya adalah transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Nah, kita ada di transformasi ekonomi, di iptek, inovasi dan produktivitas, serta penerapan ekonomi hijau. Seperti kata Bang Awang tadi, yang bahasa atau Bang Awang tahu siapa tadi ya, tugas. Selagi masih punya otak, mau tua mau muda dia pelaku aircraft. Persoalannya adalah apakah otaknya dipakai gitu. Mudah-mudahan karena jokesnya kan di pasar gelap organ, otaknya manusia Indonesia mahal karena meterannya rendah. Ya, motor sama mobil tentu meterannya rendah. Kita di situ loh Pak. Lanjut. Nah, data ini penting. Saya bolak-balik ngomongin data ini. Mungkin Pak Haji Sofyan akan sangat akrab dengan data ini. Ini profil Samarinda, profil Kalimantan Timur.
Yang kita perhatiin yang warna merah itu Bapak Ibu. Warna merah itu adalah angka sumbangan dari ekonomi ekstraktif. Di 2023, angka kita itu masih di angka sekitar 50-60%. Di 2024, kami sebagai evaluator provinsi menghitung. Ternyata angka tambang itu masih tinggi memang, tapi dia terus turun. Total amount-nya tinggi, tapi trennya terus turun. Kita berharap pada batu bara, kita gali, dia pasti habis. Yang kedua, Cina sudah mendeklar bahwa mereka akan menggunakan energi bersih. Sementara Cina adalah pasar terbesar batu bara kita. Artinya apa? Kita yang mendudukkan ekonomi kita dengan batu bara itu harus nyiapin senja yang gelap, malam paling dingin, malam paling gelap. Karena batu bara pasti habis dan kita tidak punya kendali harga. Barang yang mungkin tetap nanti ada, tapi harganya bukan kita yang nentuin. Di 2024, hitungan kami Budes di tim evaluasi Bapeda, kita sudah di angka 40%. Jadi dulu kita punya 60%, dari 1 juta duit kita misalnya, 600.000 itu duit tambah. Kalau ibu rumah tangga, kehilangan nanti lama-lama duitnya seperti itu pasti pusing. Yang paling berat itu Kutai Kartanegara, Om Kiki. Om Kiki rajin sekali sekarang. Street festival paling baik, paling reguler itu ini adalah Simpang Oda Etam di Kukar. Boleh tepuk tangan buat Kukar. Kukar sudah bebas dari champion track, Aero sudah kembali ke standar Ken, gitu ya. Lalu kemudian yang lain-lain mudah segera menyusul. Kita perlu memikirkan Mahulu juga, yang status Ken-nya lepas ya Bang. Udah pakaian dulu masuk Ken, sekarang lepas. Perlu belajar dari Balikpapan bagaimana melaporkan pelaporan festivalnya. Nah, ini Bapak Ibu, kita selalu makin turun. Ekraf menyumbang berapa nanti kita hitung. Benarkah program-program yang tadi manis kita laporkan itu terukur? Lalu mengapa kita memilih Pak Rudi hari ini untuk menjadi narasumber? Selain beliau sudah melalui 27 tahun lebih Pak ya? 25 tahun lebih. Artinya ada pembelajaran luar biasa yang harus kita ambil dari Pak Rudi. Data ekraf Bapak Ibu, 70% pelaku ekraf belum ketiga. Serius, itu data ekraf. Jadi sebelum tahun ketiga, dia 70% itu hilang, tidak mampu dia bersaing, tidak mampu dia melanjutkan usahanya. Pak Rudi sudah bertahan 25 tahun. Brandingnya kuat sekali sampai berani bilang, nggak ke Balikpapan kalau belum ke Danito. Berarti di sini kita tidak gitu. Siap. Saya nanti minta juga Pak Rudi ngasih kuliah di Unmul karena banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil. Izin ya Pak, tapi Unmul nggak punya honorer besar. Tapi Pak Haji Sofian yang bayarin honorer. Baik, lanjut. Ini baru pengantar Pak. Kenapa kita perlu memikirkan ekraf? Nah sekarang 5 tahun kemarin kita ngapain? Kan itu tugas dari Pak Iyad sama Bu Das. Ini kerangka kita 5 tahun kemarin. Yuk sama-sama kita lihat. Lanjut. Ini terjemahannya ekraf. Kalau saya simpel, apa beda ekraf dengan UMKM? Saya cenderung tidak ingin berdebat di situ. Yang penting diurus. Tapi kalau kita mau bicara ekraf, maka kata kunci ekraf itu adalah nilai tambah. Ada nggak nilai tambah baik dari manfaat, servis, kemudian kemudahan untuk perlindungan hak dari pekerja ekraf dan produk ekrafnya? Kata kuncinya menurut saya satu aja, nilai tambah. Kakinya dua, ekonomi kreatif berbasis budaya tradisional dan ekonomi kreatif berbasis budaya kontemporer. Makanya Kalimantan Timur peluangnya besar karena punya dua-duanya. Balikpapan Fest itu simbol ekonomi kreatif Kalimantan Timur dari segi industri. Hudok pakaian yang kemarin sempat masuk camp itu berbasis budaya tradisional. Jadi kita punya dua-duanya, gak usah pusing kan. Tinggal diapain nih ke depan. Lanjut. Nah, ini yang kita sebut pentahelix. Jadi ada satuan pendidikan Unmul, mudah-mudahan Unmul masih ada gunanya. Saya ada senior saya dari Pak Haji. Kalau Unmul gak ada gunanya kita bubarkan aja. Tapi mudah-mudahan hari ini ada gunanya. Pelaku, kemudian ada komunitas. Pelaku itu pelaku usaha, Pak Rudi. Kemudian komunitas ada, saya pikir banyak komunitas di sini.
terutama dari Balikpapan, lalu kemudian ada pemerintah yang di depan, dan kemudian ada media. Orang-orang bilang harusnya sekarang hack saja, nggak apa-apa, masukkan aja dia. Kalau dia pelaku, kalau dia pemerintah dia masuk di. Karena apa? Karena agensi pembiayaan ternyata ke depan penting sekali. Money lender itu penting. Cuannya dari mana? Lanjut. Nah, Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa peta jalan ekraf itu sudah ada template-nya dari 10 kabupaten kota yang sudah ikut template itu PPU, Pasir, kemudian Kukar, meskipun Kukar sedang ada revisi, Pasir, Kukar, Bontang dan Berau, Samarinda ongoing proses. Yang lain-lainnya ada yang sudah menyusun tapi belum sesuai dengan template ini. Kenapa ini template-nya penting, Bapak Ibu? Balikpapan juga setengahnya sudah mirip template. Kenapa penting? Karena kalau kita ikut template, kita bisa gampang sinkron dengan program kementerian. Gitu. Jadi nanti kalau minta program ke pusat, kita sudah tahu rumahnya kayak kemana-mana, Bu Das. Ini, nah, ada 12 arah kebijakan makro dan sekitar 90 lebih arah strategi menengahnya. Saya nggak bilang bahwa kami yang benar nyusunnya untuk 3 kabupaten lain. Silakan konsultan manapun susun. Tapi tolong mengacu kepada ini karena ini adalah bagian dari mandatori undang-undang dan perpres. Gitu. Jadi silakan siapapun menyusun, tidak harus tim komite. Tapi tolong perhatikan ini supaya nanti sinkron dengan pusat, sinkron dengan provinsi, dan sinkron dengan dedicated program dari kepala daerah di kabupaten kota. Karena pada akhirnya kita akan menggunakan APBD sebagai inisiator atau seed money supaya nanti bisa nyari pendanaan dari jejaring-jejaring lain. Jadi Bapak Ibu pilih aja ini, gak usah kemana-mana, gak usah nyusun sendiri. Gitu. Perintahnya undang-undang itu gitu, standarnya. Nah, 3 tadi sudah ikut ini. Kemudian sisanya sebagian ikut, sebagian belum tepat. Tetapi Kubar dan Mahulu memang harus segera berlari supaya punya peta jalan. Nanti kenapa kita penting punya peta jalan kita lihat. Lanjut. Nah, ini peluang kita. Ada transformasi ekonomi dari Kaltim. Oh ya, Kukar paling menderita untuk transformasi ekonomi. Kenapa? Karena duit tambahan Kukar itu 60%. Tergantung sekali dengan ekstraktif. Jadi harus dipikirkan tuh, mungkin sudah lari kencang dari sekarang. Kemudian revolusi industri, revolusi digital, IKN. Lanjut. Nah, berdasarkan workshop, Kaltim memilih ini. Berdasarkan workshop, alat ukurnya nanti lihat di mana? Lihat di perpres. Untuk menentukan ini, bikin workshop, bikin instrumen, tentukan bersama. Ada pembobotan. Kaltim memilih kuliner, makanya Pak Rudi terima kasih. Ya, statistik ekonominya nanti kita lihat, benar nggak pilihan kita? Memilih kuliner, kriya wasra, lalu aplikasi dan game. Lalu kemudian sektor unggulan potensialnya seni pertunjukan, fotografi, video, dan musik. Bukan berarti yang 17 itu ada 11 lainnya tidak penting, tapi ini diharapkan mengungkit sektor lain. Kukar sudah memilih kota kreatif sebagai seni pertunjukan, Samarinda seni kreatif sebagai kota musik. Bandnya sudah main di Cina dan di Jepang secara komersil. Tinggal ditanya pertanyaan ke kita sudah ngapain untuk memfasilitasi mereka? Timnya Bu Agnes sudah ketemu belum dengan Multi Radio? Kan gitu. Karena kan dari Samarinda ya Pak. Lanjut. Nah, strategi kunci yang dipilih oleh Kaltim dari 12 tadi, Bu Desmia, dia dipilih 6. Yang pertama yang dipilih adalah pemberdayaan masyarakat. Artinya apa? SDM-nya yang dipentingkan. Yang kedua, pembiayaan. Oh, ternyata teman-teman butuh akses pembiayaan, tapi belum terhubung dengan pelepas uang atau pemodal. Yang ketiga, harus ada infrastruktur dan teknologi. Ini disusun ketika Kaltim belum punya Creative Hub. Lanjut, lalu ada pemasaran. Benarkah kalau kita ngirim pameran itu
selain transaksi penjualan produk aircraft, maka exposure untuk produk kita juga sesuai dengan modal yang kita keluarkan. Benarkah anggaran perjalanan dinas kita itu berdampak pada perdagangan daerah? Itu harus dihitung tuh. Ya, kita harus jujur untuk itu. Karena memang bukan hanya soal transaksi, tapi exposure. Kalau exposure berarti dia indirect, intangible benefit ya. Berarti Bapeda sama teman-teman di Perida harus membagi metode untuk mengukur ini. Lalu kemudian best practice. Bapak Ibu, salah satu kata kunci kita untuk produk aircraft adalah akurasi mutu. Ulat doyo itu di Sarinah mahal harganya. Di atas 1, hampir 2 ulat doyo. Problem kita apa Bapak Ibu? Bahan serat doyonya itu ternyata tidak punya lahan pertanian khusus, sehingga kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kita nggak terhubung dengan perkebunan, nggak terhubung dengan konservasi. Kalau bahan seratnya ada, kainnya bagus. Kalau bahannya lagi nggak ada, asal-asalan. Pasar ekspor tidak bisa menerima produk dengan fluktuatif mutu. Sekali kita merusak mutu, maka kontrak jangka panjang kita kena ban. Ya, perlu kita menstandarkan mutu. Susah apa gampang? Menurut saya bisa dikerjakan. Karena apa? Karena kalau kita dapat standar mutu yang baik, maka harga kita akan terjaga dan pasar kita akan terjaga. Lanjut. Nah sekarang ini rapotnya Bu Desmi. Jadi dari yang sudah direncanakan itu, yuk kita evaluasi mana yang sudah, mana yang sedang diprioritaskan, mana yang belum kepegang. Nah, alhamdulillah saya punya senior Bang Awang itu berbesar hati untuk menerima rapor. Kami terbiasa untuk berbeda pendapat, tetapi gak ngambek. Saya kosong begini arahan beliau. Bang kita pakai kaos atau pakai outer, nanti pakai begini. Ya. Nah, untuk strategi 1, kita lihat tuh, pemberdayaan itu apa saja sih? Cara berpikir kreatif, magang, sertifikasi, dan kemudian kompetensi dengan memanfaatkan kemitraan pada dunia usaha. Yang rintisan-rintisan tuh gak bisa kalau dibiarkan begitu aja, dimagangkan. Semuanya sudah, 5 tahun ini sudah. Meskipun nanti kita evaluasi, berapa sih yang sudah tersertifikasi, berapa yang sudah sertifikasi itu kemudian mendapatkan jaminan. Saya pernah ditanya sama anak-anak muda yang kreatif, Bang, kami nggak butuh sertifikasi, bikin repot aja itu, bayar lagi. Kepetok ketika apa? Ketika IKN buka proyek untuk iklan, standar pertama adalah sertifikasi. Kita nggak punya, pekerjaan yang punya sertifikasinya nggak punya. Solusinya apa? Pinjam sertifikasi dari badan usaha di Banjarmasin. Karena mereka lebih tertib. Apa yang harus dilakukan? Pinjam berarti bayar bendera. Bayar bendera nggak mati 15%, kurang 15%. Portofolionya lari kemana? Lari ke Banjarmasin, bukan lari ke Kalimantan Timur. Bocor lagi ekonomi kita. Dan yang paling penting, sertifikasi itu adalah cara untuk melindungi hak pekerja. Kalau sudah punya sertifikasi, ketika matching bisnis, kami sudah sertifikasi Pak, rate kami, rate card kalau kata anak kreatif, rate card kami di angka sekian. Lanjut, strategi kedua, nah, pembiayaan ini penting. Lanjut Mas. Ya, nah pembiayaan itu lampu kuning sama lampu merah. Padahal di peringkat kedua. Pembiayaan khusus Bapak Ibu, banyak dari, saya survei di Samarinda, banyak dari pelaku, Samarinda dan Ukar. Saya ketemu dengan Om Kiki malam-malam, kami diskusi, kenapa? Kredit Pak Andi Harun sama Pak Edi Damansyah kemarin punya program mikrokredit bunga rendah, non kolateral. Bunganya rendah, non kolateral. Pak Andi Harun punya program Pro Bebaya juga. Tapi aksesnya tidak dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro. Ternyata di tengah jalan banyak sekali hambatan-hambatan. Satu, informasinya belum tersebar luas. Yang kedua, Bapak Ibu, pelaku usaha kita itu mindset sebagian menganggap adalah kredit komersial itu riba. Ya, kita nggak bisa Pak, itu pemahaman pribadi dan itu harus dihormati. Saya analoginya kita semua orang dewasa di sini. Peristiwa hubungan seksual itu gak ada yang lain, penis masuk vagina.
Dia menjadi zina kalau tidak ada akad di depan. Dia menjadi ibadah nanti malam-malam Jumat kalau ada akad suami istri. Bedanya berarti di mana di kredit ini? Di akad. Itu ternyata kebutuhan pelaku usaha kita. Kami nggak mau akad kredit seperti itu. Kami mau akad kredit yang Islam, syariah. Terutama acil-acil pembuat untuk terenak di dunia. Serius. Untuk nasi kuning, coba tawarkan kredit komersial, nggak ada yang mau. Riba takut Pak. Ya itu temannya Om Kiki itu. Keliling beliau itu nanya, pengolah abon ikan di Lobulu, nggak mau. Berarti yang belum apa? Sistem pembiayaan khusus, customized financial system. Bikin akad kredit yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh pelaku usaha. Gitu. Harus ada terobosan. Yang belum juga. Nah kita nggak tahu Bapak Ibu. Kita kan selama ini mindsetnya kalau nggak ada APBD berarti dana CSR kan gitu ya Bu Desmian. Kita selama ini melihat dari satu sisi. Kok kayaknya cuma kita yang butuh dengan dana CSR? Emang perusahaan nggak butuh mitra CSR? Butuh. Mereka butuh karena setiap tahun ada review terhadap program CSR. Coba kalau UMKM kita dan pelaku ekraf kita bina memenuhi standar dari kemitraan CSR, itu banyak yang nyari. Tapi belum ketemu, belum dibina, dan belum ada matching bisnis. Tahun kelima sebenarnya di peta jalan itu kami men-set ada yang namanya matching bisnis. Para champion itu dibuatkan semacam festival, nampil mereka. Lalu para klien potensial, perusahaan-perusahaan bisa keliling, milih mana yang mau didanai. Nah ini tahun kedua harus, karena ternyata pembiayaan mengakselerasi usaha. Belum lagi filantropi. 2023 saya diajak Bang Awang makan Indomie di Copenhagen. Tetap makan Indomie ya Bang? Kadin dari Swedia itu, dari Denmark, mereka bilang kami nggak perlulah presentasi yang canggih-canggih. Yang kami nanya itu orang Indonesia kalau kontrak bisnis bisa konsisten nggak? Ngirim barangnya benar jumlahnya segitu, mutunya segitu, itu aja Pak yang diminta. Balik lagi kurasi mutu. Padahal pasar Eropa itu adalah pasar premium kita. Lanjut. Nah, strategi ketiga, rapotnya lumayan. Biru, kuning, merah. Gitu. Coworking space sudah biru karena tadi Bang Awang sudah kerja keras. Yang kuning, inkubator usaha. Pak Rudi, mohon maaf, minta waktunya nanti. Pak Rudi ini harus keliling kaltim. Serius Pak. Harus belajar yang mudah-mudahan. Karena tadi dari 100 misalnya 10 usaha KP Ekraf itu cuma 3 yang bertahan sampai tahun ketiga, 7 itu mati di jalan. Pak Rudi itu melewati 25 tahun dengan daya saing dan branding yang sangat kuat. Aplaus dong buat Pak Rudi. Pak Rudi, kami yang memilih Bapak tuh hari ini bicara di sini karena memang pembelajarannya luar biasa. Langsung supaya kalau akademisi sama birokrat kan omong-omong aja supaya kelihatan bahwa kami ikutan kerja ya Pak. Lanjut. Nah, yang keempat pemasaran merah kita. Sistem informasi pemasaran. Saya tanya saja di semua kabupaten kota mana yang sudah punya web katalog digital produk Ekraf? Tangan. Pak Awang nggak usah ada tangan karena belum ada di provinsi. Belum ada, Bapak Ibu. Kami ke Muara Ohong di Kutai Barat. Kami main ke pengrajin sulam tumpah dan ulam tuyul. Harga produksi itu 600.000 karena mereka handmade ya Pak. Sulam tumpahnya benar-benar desain. Saya tanya, Bu, setelah selesai ini diproduksi, berapa lama barang ini akan terjual, berapa lama barang ini akan tersimpan sebelum ada transaksi? Rata-rata satu produk itu 2 tahun. Itu dibeli kalau orang-orang seperti Pak Iyad lagi kunjungan dinas, istrinya nitip, Pak beli kain ya, kalau nggak beli Papa tidur di luar. Belilah itu. Oke, itu kan berarti hubungan bisnis tetapi kontraktual yang tidak kompetitif menurut saya. Saya tanya, butik paling kuat brandingnya di Kalimantan Timur itu butik Wasra itu apa? Cassandra kita tunjuk. Saya tanya sama Mbak Fanti, Mbak, mereka titip sulam tumpah nggak? Titip.
Berapa tahun surat tumpah itu terjual atau berapa bulan? Sama Pak, 2 tahun. Artinya duit mati itu 2 tahun. Main lagi kami, ada ibu-ibu sosialita kemudian main ya membuat mesin untuk ulap doyo. Bisa dipercepat dari masa produksi 6 bulan bisa menjadi 4 bulan, lumayan. Problemnya tetap sama Pak, pemasaran. Akhirnya dibuatlah live dengan mengundang ibu-ibu istri pejabat sosialita. Di live dalam 2 jam udah semuanya transaksinya 40 juta. Itu ibu-ibu di Lamin Batu Bura di Muara Ohom, di Kutai Barat itu nangis. Padahal platform microblogging Instagram, TikTok itu kan platform microblogging gratis. Yang kita butuhkan adalah fasilitasi. Ya kan? Tinggal lihat lagi blank spot, bisa nanya Pak Faisal, blank spot di Kutai Barat gimana? Harus pakai sinyal penguat sinyal. Jangan sampai nanti pas lagi live transaksi oke, sinyal hilang. Gitu. Pemasaran kita tuh. Yang kedua, branding kita lemah. Mengapa kita mesti belajar sama Pak Rudi? Karena Pak Rudi sudah punya branding yang sangat kuat. Samarinda pernah membranding sebagai kota nasi kuning. Ada gerbangnya di Landung 3 tahun yang lalu. Sekarang gerbangnya kusam. Nasi kuningnya diganti dengan masakan opa-opa Korea. Ya kan? Tapi masih misteri ya Pak ya. Kenapa acil-acil pembuat makanan enak itu selalu jutek? Iya. Saya kalau milih warung baru, ukuran saya itu 2. Kalau ada maaf saudara-saudara keturunan Cina makan, berarti enak. PNS grade 2. Kalau PNS makan itu berarti sesuai dengan gaji PNS lah. Yang kedua, itu tadi, kalau acil-acilnya suntuk, jutek, biasanya makanannya enak. Tapi yang jelas branding kita lemah. Nah, mesti belajar nih sama Pak Nudi. Terpaksa aja bisa bikin branding sekuat itu. Gimana nggak terpaksa? Gitu ya Pak. Ini biasa digesek dikit biar nanti dia jadi dan gitu. Lanjut 5. Oke, best practice dan standar. Ini alhamdulillah rapotnya 1 biru, 2 kuning Pak. Berarti 1 sudah bisa, 2 harus segera dikejar. Lanjut. Nah, di perlindungan haki itu rapotnya warna-warni. Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang ketinggalan. Lanjut. Nah, setelah peta jalannya dibuatkanlah dasar hukumnya, dipergubkan supaya kerjanya enak. Terus, nah di komite, teman-teman PPU itu pernah nanya sama saya, telepon, Bang, komite dulu atau peta jalan dulu? Saya bilang sebaiknya peta jalan, supaya komite tidak pegang cek kosong. Bapak Ibu, pernahkah berpikir seberapa besar potensi komite itu untuk dijadikan alat politik? Sangat besar. Karena komite berurusan dengan pemilih milenial, 40% itu anak muda. Jadi harus milih komite yang benar-benar paham bahwa tugas mereka itu adalah tugas yang sudah ada panduan kerjanya, bukan cek kosong. Ini untuk menghindari komite menjadi alat politik praktis. Gitu. Lanjut lagi. Nah di situ jelas sudah di pergubnya. Kalau komite itu harus sesuai dengan peta jalan. Itu pegangan pertama, supaya nggak banyak orang menafsirkan komite sesuai dengan kepentingan politik praktis kelompoknya saja. Pengkikis. Lanjut. Nah, kami hitung lagi tuh, ada peta jalan, ada program, coba kita hitung, benarkah jejak ekonominya seperti itu? Kami hitung Pak Ian, Bu Desmian, kami hitung supaya nanti kalau argumentasi dengan Bapeda dan BPKAD, oh benar loh, duit yang diinvestasikan itu kembali dalam bentuk manfaat ekonomi. Kami hitung berapa kontribusi PDRB Ekraf. Ingat ya tadi kita punya angka PDRB tambang itu 60%, PDRB Ekraf itu cuma 5,61%. Kecil Bu. Dari 1 juta itu paling 50.000 ya segitulah. Tapi ingat, Ekraf trennya naik setiap tahun
PDRB ekstraktif itu turun secara global setiap tahun. Sekarang Kaltim sudah di angka dari 60% turun ke 40%. Uangnya banyak hilang, tambahnya habis. Mekanisme penentuan harga internasionalnya kita cuma menjadi price taker, cuma nerima doang. Nggak bisa nego, bilang harganya segini, udah terima, barang udah dikeruk. Kan gitu. 5,6 itu benarkah bagus? Nanti kita lihat angka target nasional berapa. Iya, insya Allah sih ini sudah di siratal mustaqim, sudah di jalan yang lurus. Cuma bisa nggak kita pace-nya, kalau kata anak-anak lari culture, pace-nya kita naikin bisa nggak? Bisa, beliin sepatu yang bagus dulu dong. Ya kan? Sepatu ini udah bagus belum? Mesinnya udah jalan belum? Nah, Bapak Ibu, itu dilihat. Mari kita sama-sama lihat. Kuliner itu menyumbang lebih dari setengah angka ekonomi kreatif. Jadi kalau tadi Pak Rudi bilang beliau menyumbang pajak, salah satu penyumbang pajak terbesar, secara ekonomi beliau terbukti sahih berkata tidak bohong. Itu tercatat Bu, ini tercatat di angka ekonomi PDRB nasional. Terima kasih Pak, sudah membayar pajak dengan baik karena kegiatan hari ini dipaksa. Baiklah. Nah Bapak Ibu juga satu yang mau saya tunjukkan. Fashion itu kita menerjemahkan sebagai kain tradisional. Jadi saya ngomong sama Bu Dasmia, ya, hampir semua 10 kabupaten kota oleh-oleh terbaik kita itu adalah kain tradisional. Tentu nanti perlu ditambahkan dengan storytelling, cerita di baliknya apa sih? Karena kalau enggak dia hanya menjadi selembar kain. Nah, dari 10 kabupaten kota, kalau mau bikin wastra, mau bikin batik, kainnya selalu beli di Jawa. Dasarnya bisa nggak kita kajian kebutuhan kita berapa sih? Coba kalau nanti ada mini factory tekstil di Kalimantan Timur, artinya apa? Kalimantan Timur akan dapat manfaat karena 10 kabupaten kota belinya di Kaltim sendiri. Ongkir bisa kita tekan. Yang kedua, kebocoran ekonomi. Kita sudah lebih baik Bapak Ibu, karena periode 1 batik Kaltim itu diproduksi di Jawa. Sampai ada yang lupa, capnya lupa dihilangkan. Ya, pernah jadi jokes dulu, tapi lama-lama 5 tahun sekarang para pembantu kita sudah sangat berkembang. Jadi tolong ini mari kita perhatikan bersama. Jadi ini jejak ekonominya terbukti sudah semia bahwa uang yang kita tanam itu kembali di jalan yang lurus. Tinggal gimana caranya lebih cepat kita mengembalikan, lebih berdampak kalau lanjut. Oke, kalau gitu 5 tahun pertama apa rekomendasinya? Rekomendasinya ini, model bisnis kuliner itu ibu-ibu acil-acil untuk itu. Nggak bisa misahin mana uang dapur, mana uang usaha. Nggak bisa. Yang kedua, pemberdayaan komunitas. Yang ketiga, creative house. Bapak dan Ibu, 10 kabupaten kota sebaiknya punya creative house. Anak-anak muda itu daripada mereka nongkrong main main knalpot bronze lalu narkoboy, lebih baik seperti yang Bang Awang lakukan, kumpulkan di Temindung. Bang Awang tadi kayak cerita, Mas Gun kayak cerita bahwa sebelum Temindung itu dijadikan creative hub, Satpol PP ketika inspeksi itu di situ ditemukan 1 kekerasan seksual terhadap remaja, benar ya Bang? Ya, kemudian drugs abuser, penyalahgunaan obat-obatan dan perdagangan narkotika. Kita menyelesaikan banyak masalah kalau kita punya creative hub. Lanjut. Nah sekarang, ini model bisnis. Kalau sedang kampanye keliling Kaltim untuk ibu-ibu minimal berbisnis, jangan. Kalau Pak Rudi saya yakin ilmu ini sudah dikuasai, tinggal membuat dalam bentuk everything aja. Ini kan dalam bahasa muarekaman. Nah kami sedang keliling ini membagikan informasi ini supaya pelaku usaha kita berdaya saing. Lanjut. Nah ini untuk pemberdayaan bisa dipakai. Lanjut lagi. Nah untuk creative hub ini lanjut. Ini bagiannya apa yang dilakukan, network kolaborator, inkubator usaha, tempat nongkrong yang membuat ide, tempat berkumpul orang-orang. Kemudian kalau bisa ada studio. Bang Awang sedang berjuang mencari pendanaan untuk situ. Tadi Bu Dasmia kasih kode Bang. Gimana caranya supaya pendanaan nggak dipotong? Mari kita lihat apakah
aircraft dan pariwisata masuk di Gratispol dan Jospol. Yuk kita lihat RPJMD. Saya kontak teman-teman di Bapeda, timnya Pak Yus sama timnya Vino. Kami juga evaluasi bekerja. Lanjut. Nah, ini tadi yang Bang Awang ceritakan. Lanjut. Nah, ini ada studio pertunjukan. Pokoknya timnya Bang Awang yang di pojok kanan itu yang kerja keras. Terima kasih untuk tim kreatif. Nah, ke depan, 5 tahun ke depan 2026 sampai 2030. Oh, sorry, 2026 2030. Terima kasih Pak Deprex. Biasa Pak itu kurang kopi dari malam Pak. Ya. Apa yang harus dilakukan? Yang harus diperhatikan 3, arah nasional, kemudian RPJMD dari gubernur yang sekarang, sama kalau Bapak Ibu di kabupaten kota perhatikan RPJMD kabupaten kota, quick-winnya wali kota dan bupati apa? Karena nanti ujung-ujungnya kita harus punya rumah di SIPD. Itu cara mikirnya. Lanjut. Nah, ini masalah pembangunan daerah, SDM. Lanjut. Ini kami yang melakukan tugasnya di provinsi bersama dengan tim P2EPD dengan timnya Vino. Lanjut. Nah, kata kunci kita sama Pak. Ternyata yang kita lakukan itu mengatasi masalah daerah yang pertama, pemberdayaan masyarakat. Kita nggak nyambung antara sekolah, kuliah dengan kebutuhan usaha dan kebutuhan dunia kerja. Ini sedang bekerja keras nih, tim Pemprov di bawah arahan yang mulia Sri Wahyuni Ibu ya. Ya, lanjut. Nah, Kaltim di bawah Pak Rudi dan Pak Seno itu Kaltim sukses menuju generasi emas. Kita masuk di misi berapa? Kita masuk di misi kedua kalau di Kaltim, yaitu ekonomi baru yang inklusif berbasis industrialisasi. Yuk kita lihat turunannya. Misi 2 itu mau ngapain aja sih? Nah, misi 2 kita ada di mana? Ada Budas, kita ada di nomor 7, turunan di sasar arah kebijakan di nomor 7, ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital. Udah aman lah kalau dari kata-kata itu, rumahnya ada. Ini di visi misi RPJMD. Nah, di quick-winnya di Gratispol Jospol ada nggak? Nah, di Gratispol Jospol saya lihat ada di nomor 4 sama nomor 5 Bu. Di situ nomor 4 jelas tuh, di Jospol nomor 4. Mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi digital untuk mendukung UMKM. Kemudian nomor 5-nya pariwisata dan budaya berbasis desa. Minimal ekraf masuk di nomor 4. Berarti rumah anggarannya ada. Mudah-mudahan dengan demikian tidak masuk di bagian efisiensi ya Bu Desmia. Kan itu strateginya. Mudah-mudahan. Tinggal kita mengargumenkan tadi kinerja dan rencana. Karena yang dibutuhkan adalah evidence kalau bicara dengan penganggaran. Lanjut. Nah, kita lihat tuh turunan Jospol 4. Jospol 4 itu berbasis ekonomi kreatif dan digital itu ada 3 nih. Permodalan, peralatan dan pembinaan, kemudian daya saing dan kemitraan. Ekraf berarti rumahnya di sini, dia masuk di Jospol. Kalau masuk di Jospol imunitasnya lumayan tinggi ya, Bu Desmia. Nah, begitu juga yang harus kita lakukan ketika kita menyusun peta jalan untuk kabupaten kota. Jadi menyesuaikan dengan pusat, menyesuaikan dengan provinsi, menyesuaikan dengan kabupaten kota. Supaya apa? Supaya argumen untuk kemitraan dan pembiayaannya menjadi lebih kuat, lebih logis ya. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat pusat itu juga habis tahun ini dan lanjut tahun depan. Saya kemarin bersama tim Samarinda, lalu kemudian nge-zoom. Bapak Ibu, IKU untuk ekraf itu dulu cuma 2, tenaga kerja sama PDB, nilai tambah. Sekarang ke depan, IKU ekraf untuk kepala daerah itu jadi 4, yaitu tenaga kerja. Bapak Ibu jangan lupa mendaftarkan atau membuat basis data tenaga kerja ekraf, baik yang sertifikasi maupun belum. Lalu hitung PDB-nya, jangan lupa menghitung nilai tambah ekraf, karena cepat atau lambat itu pasti nanti ditagih oleh pusat. Kemudian juga jangan lupa mulai menghimpun data produk yang sudah diekspor, minta aja ke bea cukai. Lalu melihat apakah ada peta jalan investasi khusus untuk ekraf. Ini arah ke depan. Nah, tadi Pak Iyad nanya, Pak Erwin, padahal beliau orang tua jadi
Bapak ke saya, Pak, kalau begitu berapa aircraft kita tuh dari jalan yang lurus nggak sih? Saya berani mengatakan berani kita di jalan yang lurus karena angka kita di 5,6. Angka nasional itu Pak ya 8,0 sampai 8,4%. Kita selisih 3 skor dari 5,6, 2,5 lah. Nah itu harus kita kejar. Nah kalau pusat dia yang dia unggulkan adalah film animasi, fashion, kria, kemudian aplikasi, game dan kuliner. Agak berbeda sama kita tapi tidak masalah karena kita punya argumen tadi. Lalu apa arahan nasional ke depan? Mari kita lihat. Ini saya ambil dari slide-nya kemudian. Ya lanjut Mas. Ini slide terakhir Bapak Ibu, tenang saja. Ya selesai pada maghrib kok. Apa yang harus dilakukan? Itu pemberdayaan riset. Jadi universitas, Mula Warman, Polres nggak jadi dibubarkan kawan-kawan. Riset, kemudian pengembangan pendidikan tadi ada di riset dan pendidikan biasanya di situ. Kemudian pemberdayaan infrastruktur, kreatif hub-nya kalau sudah ada diaktifasi, kalau belum segera dibuat. Kemudian sistem pemasaran, pemberian insentif, ini yang belum. Ini yang sama sekali baru. Tim kami, tim Unmul sedang diminta riset oleh tim UKAR. UKAR ini luar biasa untuk menghitung Pak kira-kira gimana caranya mengatasi penyakit tadi nggak mau lapor karena takut pajak. Salah satunya adalah karena ketidaktahuan kita bahwa ada kemudahan berusaha, ada insentif fiskal dan non fiskal di situ. Bisa dari bantuan perizinan, perlindungan hak, kemudian insentif pajak, itu belum. Nah itu harus kita kejar. Kemudian KI. Contoh kasus Bapak Ibu, saya sering ngomong, Gami Bontang itu sempat hampir lampu kuning karena keluar patennya itu dari Malang. Untung keluarnya adalah sambal gerabah bakar. Untungnya itu Pak. Sempat mereka daftarkan itu Gami, selesai gitu Pak. Semua warung yang menggunakan kata Gami itu harus bayar. Jadi karena sudah terjadi di mana di stand up comedy. Kata stand up comedy itu sudah dipatenkan oleh Ramon Papana di awal sebelum industrinya berkembang sebesar sekarang. Dia ambil kesempatan, dia daftarkan stand up comedy adalah patennya saya. Jadi semua kegiatan ekonomi yang menggunakan kata stand up comedy harus bayar dia. Untung keluarnya sambal Gami itu gerabah bakar Pak di Malang. Kamu nggak bayar tidak? Nah sekarang apa yang kita lakukan dengan produk-produk dengan indikasi geografis dan ikonik dari kita? Nasi kuning Samarinda itu sudah kita pikirkan loh. Nasi kuning Banjar, nasi kuning pesisir Bontang itu gimana kita melindunginya? Ulat doyo sudah. Itu pun masih ada sedikit beda tafsir antara ulat doyo Kubar dengan ulat doyo Bukar. Harus kita selesaikan, tapi sudah dilindungi. Ya, semua itu di fase kedua seperti yang tadi Bang Awang dan Pak Ian sampaikan. Kalau di fase pertama kita baru awareness, baru kesadaran bahwa aircraft itu adalah potensi. Fase kedua kita akan masuk ke akselerasi dan penguatan kelembagaan. Jalannya mesti bareng, jangan sendiri-sendiri lagi. Murbi Radio jangan dibiarkan nyari proposal kemana-mana tanpa didampingi. Tapi begitu mereka tampil, dilihat kementerian, nanti kita klaim artis kita tuh. Kan itu kebiasaan kita. Kalau ngucapin spanduk gitu ya, selamat pada juara gitu. Kitanya yang besar-besar, atletnya kecil-kecil. Jangan begitu. Ya, Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka adalah masa depan kita. Apa yang kita lakukan hari ini adalah investasi supaya bonus demografi itu benar-benar kita nikmati menjadi sesuatu yang mensejahterakan anak cucu. Benar-benar jadi bonus demografi, bukan jadi beban demografi. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program itu tidak hanya di pendidikan tapi penunjang-penunjang. Maka ada Gaspol ada 7, kemudian Jospol ada 9. Kayak tadi saya minta salam ke Gaspol karena kebetulan Biro Kesra Bapak Ibu adalah pengampu Gaspol 1 dan Gaspol 7 Pak.
Gaspol 1 itu tentang pendidikan gratis dari SMA, SMK dari S1 sampai dengan S3. Dan ini benar-benar bukan hoax ya, karena anggarannya sudah kami jalankan dan nanti akan kami bayarkan. Kebetulan hari ini sudah keluar anggaran perubahan untuk Provinsi Kalimantan Timur, maka bisa digas langsung kami bayarkan UKT yang ada di Unmul, 7 perguruan tinggi negeri, 7 perguruan swasta, dan kami juga Pak sebenarnya sejalan dengan ekonomi kreatif dan penunjang daripada penggiat ekonomi kreatif. Sebenarnya Provinsi Kalimantan Timur itu sangat mendukung yang namanya ISDI, Institut Seni Budaya Indonesia. Sampai-sampai kita ini mungkin nanti saya sudah menyampaikan sebenarnya dengan Bu Ririn, di sana ada jurusan kriya, ada jurusan tari, etnomusikologi, kemudian ada pertelevisian. Kita sampai memberikan beasiswanya itu berbeda daripada yang lain. Kalau yang lain hanya membayarkan UKT, tapi kalau di ISDI itu sampai kami beri ada lift cost, biaya hidup. Ada. Kami tambahkan di tahun ajaran baru yang 2025, tetapi juga peminatnya kita kecil sekali. Banyak sekali peminat dari luar daerah yang mendaftar karena sama dengan isi Jogja kan Pak, kualitas karena guru dosen-dosennya semua dari isi Jogja, tapi tidak bisa karena syarat utama untuk mendapatkan beasiswa Gaspol di pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Jospol 7, kemudian Jospol 3, Gaspol 7, itu hanya satu syaratnya Pak, berKTP Kalimantan Timur. Dan bagi pendatang boleh, tapi batasnya harus 3 tahun tinggal di Kaltim. Dan yang pertama juga syaratnya sangat mudah, hanya usia 25, 35, dan 40. Selebihnya tidak ada syarat lain. Mau IP-nya, indeks prestasinya 2, 25, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya luar biasa, sudah luar biasa dulu Kaltim Tuntas, kemudian ada Kaltim Cemerlang. Sekarang lebih luar biasa lagi kalau dulu Kaltim Tuntas itu dikatakan adalah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terbesar memberikan beasiswa di Indonesia untuk menunjang semua, baik itu pendidikan, kesehatan, perkembangan ekonomi, pariwisata di Kalimantan Timur. Itu paling besar dulu adalah 500 miliar Pak. Nah sekarang dengan program Gaspol itu anggaran kita 1,49 triliun untuk Gaspol pendidikan khusus untuk S1 dan S3. Khusus S1 dan S3 itu 1,49 triliun. Dengan anggaran yang sebesar itu, tadi saya sampaikan kepada Bapak, dan luar biasa bagaimana sebenarnya menunjang. Saya baru lihat sebenarnya Pak Awang, karena kemarin saya bilang kita tidak terkopi dengan baik. Untuk Gaspol 4 tadi seperti disampaikan oleh Pak Erwin, itu mendorong ekonomi inklusif berbasis ekonomi kreatif dan digital untuk mendukung UMKM, itu anggarannya 17M. Nah saya tanya sama Pak Awang, apakah ada masuk ini? Apakah semua Pak di Dinas Perdagangan? Ada 17M Pak, dan kemarin ditanyakan karena baru terserap 46,44%, baru 7,9 miliar terserap di bulan November. Sempat pimpinan marah, ini gimana nih? Nah ini mungkin saya kalau buat Ririn kan lebih tahu apakah 17M ini masuk, ada ekonomi kreatif di Jospol 4. Karena Jospol 4 ini Pak Asisten ada 17M 100 juta rupiah. Nah ini saya tidak tahu apakah mendorong ekonomi inklusif ini masuk, berbasis ekonomi masuk Dinas Pariwisata. Tapi sepengetahuan saya kayaknya waktu kami bedah di tim TAPD itu nggak masuk. Masukkan di Disperindarkom. Makanya sekali lagi perlunya koordinasi dan kolaborasi. Kebetulan mungkin banyak yang tidak paham Pak ya, bahwa Biro Kesra itu adalah biro yang memfasilitasi dan mengkoordinasikan semua kegiatan kepada pimpinan, sehingga kalau kepala OPD-nya tidak sempat menjelaskan, maka kita menjelaskan biasanya langsung difasilitasi. Sayang sekali kalau 17-nya hanya di Dinas Perdagangan, karena memang terfokusnya kepada UMKM, tidak ekonomi kreatifnya itu Pak Awang ya. Bapak Ibu sekalian, benarnya banyak sekali yang kita dapat dari Pak Erwin tadi. Semoga semua daerah, tadi kita lihat juga beberapa daerah sudah memiliki peta jalan, tapi ternyata tidak sesuai dengan roadmap yang dibuat oleh kementerian, belum semuanya. Padahal kalau sesuai dengan roadmap yang dibuat oleh Kementerian Pariwisata, maka untuk mengajukan itu baik itu hibah bantuan akan mudah karena memang satu link ya Pak ya. Jadi ada beberapa daerah, mudah-mudahan nanti PR kita ini Pak Awang masuk di dalam rekomendasi bahwa
kita mendampingi kabupaten kota untuk menyusun roadmap untuk ekonomi kreatif. Nanti bagaimana caranya? Sebenarnya semua SKPD Bapak Ibu ya, kita akan mengalami efisiensi yang luar biasa 50% sampai 60%. Hanya yang tidak mendapat efisiensi itu gaspol dengan jospol. Nah ini mungkin bisa bermainnya di situ supaya semua kegiatan strateginya bisa jalan. Nah untuk lebih lengkapnya kegiatan hari ini, dan kami juga mohon maaf menggagas acara ini Pak, karena kita minta masukan dari Bapak Ibu sekalian hadir hari ini ya Pak Asisten ya, karena memang kami apa yang kami hasilkan hari ini nanti kami sampaikan dengan pimpinan, terutama dengan Ibu Sekda, bahwa apa yang harus dilakukan untuk pengembangan ekonomi kreatif, sehingga makanya kami mengundang seluruh kabupaten kota termasuk Komite Ekonomi Kreatif untuk menyampaikan apa-apa yang bisa kita sampaikan kepada pimpinan untuk mempercepat. Yang pertama karena memang fokusnya kami peta jalan ekonomi kreatif Pak, kami berharap bahwa peta jalan ekonomi kreatif di 10 kabupaten kota ini bisa kita dampingi dan bisa selesai mungkin targetnya tahun berapa, tahun 2026 atau 2027. Dan ini juga harus kita sampaikan ke pimpinan supaya kita memfokuskan kegiatan tersebut Pak. Makanya kemarin kami ke Dinas Pariwisata ya Pak Musbaya dan Oji untuk menanyakan apa sih yang belum tuntas di Dinas Pariwisata supaya kita fasilitasi hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk termin pertama kami buka 3 sudah Pak Robi, Pak Niko sama nanti sampaikan Pak ya, ada sudah 3, nanti kita buka termin kedua karena kita masih punya waktu 1 jam Pak. Batubara. Jadi memang kemarin kita sempat happy pada saat tahun kemarin dari batubara cukup besar. Nah itu kan ternyata dari tambang-tambang ilegal yang dikasih kostum baju tadi, tambang-tambang ilegal yang dikasih izin dibajuin, istilahnya dibajuin lah, dibajuin itu dikirim keluar. Nah sekarang begitu tambang-tambang ilegal ini juga terdampak, akhirnya secara jumlah pertumbuhan ekspor batubara dan nilainya juga tidak berkesesuaian. Bagaimana dengan kaitan dengan ekran? Saya pikir Kaltim ini dengan posisi TKD tahun depan yang dipangkat cukup dalam, kita ini memang terlambat Pak untuk melakukan transisi dari ekstraktif menuju ke dunia kreatif. Dan juga kendala kita terbesar adalah penduduk. Penduduk kita ini sangat sedikit, jadi kalau kita bicara di PPU Pak hanya sekitar 200.000 dengan kondisi yang terpisah-terpisah. Jadi sulit untuk mendapat. Segampangnya begini Pak, kita bikin event aja, kalau yang berbayar itu bisa dipastikan boncos. Itu bisa dipastikan boncos. Teman-teman di Balikpapan kan kita sering bergaul juga Pak. Jadi mau bikin konser apapun di sini, kalau tidak ada sponsorship dia pasti dipastikan boncos. Nah memang harusnya harusnya bisa disampaikan ke Pak Gubernur. Harusnya memang ada beberapa event-event kreatif tadi yang di daerah itu memang dimodali besar oleh provinsi tadi sebagai daya tarik. Karena kan SDM-nya dari 500 M zaman Pak Isran sekarang jadi 1,4. Saya juga sepakat dengan itu karena kami juga kemarin sempat lakukan di Penajam juga berkaitan dengan SDM. Memang harus ada keberpihakan karena kita habis kemarin hanya untuk infrastruktur yang ternyata kita juga nggak bisa terlalu menikmati. Kecepatan kita bangun jalan sama kecepatan bangun SDM ini nggak berimbang. Dan juga harus dilihat ke depannya ketika SDM pulang ke Kaltim tuh batu baranya udah habis, migasnya sudah habis, dan bersaing untuk masuk ke perusahaan oil industry di sini Pak. Itu kalau lulusan, mohon maaf aja Pak, kalau kampus-kampus di lokal sini bisa saya pastikan susah. Itu proven Pak, bisa aja dicek di Pertamina. Itu rata-rata dari ITB. Ya kalau saya masih ada UGM masih agak lumayan lah selebihnya. Tapi kalau yang rata-rata lain Pak yang dari lokal-lokal itu hampir nggak ada itu. Karena memang ada faktor alma mater juga yang penting di sana, dan juga memang dunia migas itu memang udah dikuasai mereka sejak awal. Dari kita dirjennya sudah isinya orang-orang itu, bawahnya orang-orang itu. Nah saya pikir harus ada diusulkan Bu bagaimana kalau memang ada keberpihakan ya memang harus ada anggaran khusus buat bagaimana ekonomi kreatif ini bisa dikembangkan. Kalau mendorong kabupaten kota menganggarkan event-event itu juga terbatas Pak, palingnya bisa menganggarkan 200-300 juta. Itu cuma datang berapa orang doang. UMKM megap-megap juga itu Pak. Kami sudah buktikan di PPU, kami bikin event tiap minggu tuh Pak Iyat itu ternyata menggerus kepala dinas juga luar biasa Pak ya. Kita bisa keluar 20-25 juta, bandingan lama-lama pingsan juga nih. Yang happy lele pentol aja nih. Akhirnya
lama-lama OPD di Penajam ini lebih pintar nari dibandingkan penari lah. Karena kan kami tiap minggu Pak digilir. Waktu program injak paksa zaman Pak Marbun itu kan. Tapi itu juga efektif saya pikir. Nah saya pikir coba didiskusikan Bu. Kalau memang ada keberpihakan, dibikin plotting mungkin PPU agendanya apa itu masuk. Kan seperti festival di PPU nggak ada duit provinsi yang masuk. Sementara kami boncos nih. Nanti kalau nanti pilihannya antara festival ini pasti nanti kita nanti teriakin lagi sama Kemendagri, oh jangan ada ini festival kan lucu. Kita nggak ngadain festival di sini siapa? Mau berharap Pertamina? Palingnya dibagi bibit mango. Enggak? Marah mana? Marah perkebunan sawit. Palingnya dikasih paket lebaran. Karena mereka merasa sudah bayar pajak mahal Pak. Jadi memang mau seperti situasi di kita memang terhadap industri kreatif ini tolong ada anggaran lebih. Kalau dibantu doa ya hasilnya doa juga Pak. Bukannya kita tidak mengharapkan doa itu, tapi kalau jar banjir itu kalau bari liur ya dapatnya liur lagi nih kembali nih. Karena kita sulit Pak. Kalau misalnya kita mau jadikan jadi misalnya kayak Erau, kita mau cek di Bukar Erau itu ada uang provinsi masuk nggak? Berapa banyak uang provinsi masuk? Kadang-kadang kalau kita diskusi dengan teman-teman DPRD, mungkin kan dia nggak suka yang kayak gitu. Susah narik cashbacknya. Kan itu yang terjadi Pak. Kalau bangun jalan cepat ya Pak, ada persennya sekian. Kontraknya siapa itu? Kontraktornya itu selesai. Tapi kalau event kreatifnya nggak ada Bos. Ya seperti itu. Gambarnya seperti jadi kalau kita mau bicara Bu, kalau kita nanti terlambat, saya pikir kalau nanti kita terlambat itu sudah. Saya pikir sih dengan dipotongnya TKD tahun depan itu sudah terlambat. Kalau ibaratnya kita berenang itu sudah sampai leher lah. Sedikit kita mangap-mangap tahun depan. Nah kalau kita kebayang aja, anak-anak kita balik Pak, nanti anak-anak kita yang kuliah ada di Jawa, ada di Unmul dan lain-lain, ketika nanti sudah lulus itu susah karena sudah tidak ada industri besar lagi yang ada di Kaltim. Sisanya anak kita ini mungkin jadi juragan pentolnya udah bagus. Karena memang backbone-nya ekonomi Indonesia ini UMKM sekarang Pak. Gak ada itu perusahaan sekelas Apple ada di sini, sekelas Tesla ada di sini, WCD gak ada di sini. Makanya itu catatan kritis kita kalau memang mau industri kreatif ini dijalankan. Ini memang satu-satunya harapan kita, sekunci penyelamat. Kalau ini memang mau tolong dideskripsikan nanti gampangannya nanti Penajam dapat sekian ini. Jadi nanti biar deskripsinya jelas. Daripada diecer-ecer ini kan malah tidak terwujud. Satu event aja Bu, misalnya satu event besar PPU punya ide apa dikurasi sama provinsi, udah kita bantu nih 500 1M kita bikin agak besar. Jadi nanti eventnya digilir bisa berkunjung ke PPU rame-rame, nanti habis itu kita ke Balikpapan lagi. Saya pikir kalau nggak ada bantuan itu tahun depan kita sembahyang di rumah masing-masing aja Bu. Nggak ada anggaran itu. Saya pikir itu Bu, makasih. Terima kasih Pak Niko bahwa ingin memasukkan, dan itu sebenarnya kita sepakat Pak. Kemarin juga Pak ya dari laporan kemiskinan dan lain sebagainya. Kemana sebenarnya BenQ kita yang sudah 2,5 T itu di kabupaten kota itu kita tanyakan. Besar sekali sebenarnya BenQ kita 2,5 T dan itu yang bisa mengelola keuangan itu memang para wakil-wakil kita, kemudian pemerintah daerah yang memang lebih mengutamakan infrastruktur daripada pengembangan SDM. Dan ini sudah sepakat gitu Pak Niko. Nanti dijawab sama yang lain. Langsung ke sebelahnya Pak Senior Pak Romim ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya sepakat. Karena RPJPD itu menjadi bahan bagi bupati wali kota gubernur untuk membuat membuat RPJPD selama 5 tahun sampai 10 tahun. Hari ini kan Kalimantan Timur dari Berau sampai Kabupaten Pasir persoalannya adalah infrastruktur. Kemudian juga sumber daya manusia. Kita ingin berbuat apa yang disampaikan Pak Wang, Pak Erwin dan sebagainya. Mau kita melaksanakan itu semua banyak. Tapi trigger kita adalah kita harus APBD dan sebagainya. Maka persoalan kita infrastruktur belum selesai, apalagi SDM. SDM kita 20% untuk pendidikan, 40% untuk kepekuan dan lain sebagainya. 10% untuk pendidikan saja, itu hampir 70% kan membayar gaji. Sisa 30% belum
berbicara masalah bangunan dan lain sebagainya. Itu menjadi bahan kita untuk merenung apakah kita ingin melakukan itu. Tapi saya kira ini pelan-pelan harus kita lakukan. Makanya kemarin tadi saya sudah sampaikan Pak Yat pertama kan, ini harusnya gubernur, bupati, wali kota duduk satu meja. Sampai hari ini belum ada Pak. Gubernur kasih makan di jalan kan? Udah ada dikumpulin mereka, tidak pernah. Nah, itu satu hal. Kemudian terkait dengan kayak pasar Pak ya, mohon maaf. Hari ini Pak Bupati kami melihat bahwa kalau kami mengandalkan pariwisata alam sudah kalah kami. Berau, Penajam, dan sebagainya. Sehingga Pak Bupati ingin kita mengacu pada sport tourism. Kebetulan tahun depan ada Porpro. Ini beberapa hari ini ada beberapa kegiatan olahraga dan sebagainya. Nah, dengan harapan itu bisa menjadi pendapatan kita. Nah, ada bahan ekral ini menjadi bahan kami juga dan menyampaikan Pak Bupati. Kan bagi OPD ini terjebaknya kan Pak harus ada anggaran. Jadi saya guyon, Balikpapan tidak ada bidang ekral jalan. Kami punya bidang ekral tidak jalan. Artinya apa gitu? Anggaran yang diberikan digunakan ya untuk mereka-mereka juga. Tadi Pak Erin bilang terkait dengan pameran, saya sudah sering bicara. Perindapo bikin, PTSP bikin, pariwisata bikin, mulai dari ujung Sumatera sampai ujung Nusantara Tenggara didatangi. Tidak ada hasilnya. Justru para ASN justru yang banyak jalan ke sana kemari Pak. Ini kita terbuka Pak ya, bahaya dan sebagainya. Terjebaknya di sana dan sebagainya. Nah, sehingga seharusnya kita bisa melakukan perbaikan itu semua dan lain sebagainya. Apakah ekral ini hanya satu di Perindarko atau di mana gitu? Kemudian kita bagaimana teman-teman yang ada di luar OPD itu yang kita berdayakan dan sebagainya. Bukan kita yang ingin melakukan ini dan itu. Karena susah kalau namanya kita birokrat ini dan sebagainya. Sementara mereka-mereka perlu untuk kita berdayakan. Nah, makanya tadi kita tidak bikin hub-hub, kita bikin apa? Sudah ada sirkuit di pasar. Jadi anak-anak yang nakal dan sebagainya, apalagi saat ini terjebak dengan narkoba itu Pak, aduh luar biasa. Itu sangat berat Pak, yang kita hadapi dan sebagainya. Apalagi kita berbicara peta jalan. Peta jalan ini juga harus kita sinkronkan antara Kaltim dengan kabupaten kota. Tidak semua Berau memilih pasar memilih kuliner, berarti kita harus sepakat ke sana semua dan sebagainya. Tetapi ini perlu dibicarakan antara eksekutif dengan legislatif agar mereka juga paham dan sebagainya. Kalau ekrak mengenai banjir juga jadi masalah memang, betul Pak Diko. Kalau bisik-bisik cepat mereka, bahkan ada pokir yang bisa dipindah ke pasar. Di Balikpapan bisa pindah ke pasar, pada itu. Ya kan? Dan saya yang agak survei itu, ini Pak, itu dengan kegiatannya dia banyak sampai ke pasar kemana-mana untuk ikut. Tapi adakah anggota dewan kita ke arah itu? Kan tidak ada. Yang betul-betul sebagai politik Pak, mulai ke Berau kemana-mana sampai ke pasar pusat kuliner dia datangkan itu dan sebagainya. Pada saat kami jadi PRT kemarin di pariwisata dan sebagainya. Nah, ini artinya memang untuk ekrab ke depan bukan kata terlambat bagi kita adalah ya CSR Pak ya, Bawang ya. Bupati itu tidak mungkin lagi sudah memanggil perusahaan, mohon maaf, itu gubernur sudah punya. Tapi ada juga ya istilahnya CSR untuk menjinakkan orang-orang yang ceritanya memilih di ekrab sekian tahun menjadi peliharaan. Kalau itu dilepas ribut lagi dengan perusahaan dan sebagainya. Itu ada itu sebagainya. Nah, ini memang harus swasta ini kita libatkan benar-benar kita perankan. Dan paling penting terakhir adalah bagaimana
kegiatan-kegiatan kita fokuskan untuk mengembangkan aircraft, bukan di beberapa OPD dan sebagainya. Kalau di beberapa OPD saya kira yang masing-masing OPD berbicara untuk dirinya sendiri. Tidak ada yang bicara dengan ini, dengan tidak ada. Pokoknya asal sudah jalan, masuk di SPBD dan sebagainya kan Pak. Itu sudah dilaksanakan. Nah yang mungkin ya memang pokir ini perlu juga, atau perlu ada semacam coaching training untuk para legislator, apa itu aircraft dan lain sebagainya. Pak Erik bagus, Pak Awang bagus dan sebagainya kan itu. Nah artinya kan terakhir saya sepakat kayak Pak Rudi ini harusnya menjadi inspirator Pak untuk scouting bagaimana untuk membangun sebuah usaha itu bisa bertahan. Ini persoalannya itu kita ini awal-awal oke, tapi ada trik-trik atau hal khusus yang mungkin Pak Rudi ya, kalau Pak Rudi tidak bisa bikin ini